Selamat datang. Pernahkah Anda mendengar bahwa statistik banyak proyek IT yang berakhir mangkrak? Entah itu biayanya membengkak, waktunya yang molor, dan juga fiturnya yang tidak berfungsi. Manajemen proyek bukan sekadar membuat jadwal di Excel. Ini adalah seni menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan kenyataan teknis. Hari ini kita akan bedah kasus nyata. Kita akan mengikuti Budi, seorang manajemen proyek di PT Teknomedika. Dia yang ditunjuk memimpin proyek Sinexa, aplikasi kesehatan berbasis smartwatch. Tantangannya, waktunya hanya 6 bulan. Mari kita lihat bagaimana Budi memulai di tahap inisiasi. Budi, direksi ingin Sinexa rilis tepat saat hari kesehatan nasional. Itu udah harga mati. Kita ingin pengguna bisa lihat suhu tubuh, detak jantung, dan saturasi oksigen langsung di HP mereka sendiri. Baik Pak, berarti kita punya waktu bersih 6 bulan, yang dimana dengan anggaran 500 juta rupiah yang disetujui. Di situ juga kita harus sangat disiplin penggunaannya. Saya juga ingin ada fitur telemedis. Jadi kalau detak jantung tinggi, pengguna bisa langsung video call dokter dari aplikasi mereka. Pak Handoko, idenya sangat bagus untuk jangka panjang. Akan tetapi, untuk membangun fitur video call yang stabil, butuh server khusus dan lisensi pihak ketiga. Jika kita masukkan sekarang, resikonya akan molor sangat besar. Jadi tidak bisa ini. Bisa, tapi tidak dalam 6 bulan. Strategi saya, versi 1.0, kita fokus ke monitoring data yang akurat agar fondasinya kuat. Fitur video call ini kita masukkan ke roadmap versi 2.0 setelah rilis pertama. Bagaimana Pak? Masuk akal, saya tidak mau rilis aplikasi yang bug dan sering crash. Oke, kuncinya di monitoring data ya. Siapkan data project charter-nya sesuai yang udah kita buat. Perhatikan apa yang dilakukan Budi. Dia tidak sekadar berkata siap. Dia melakukan scope management. Dia berani membatasi fitur di awal untuk menjaga kualitas dan waktu. Dokumen yang dia buat bernama Project Charter, kontrak resmi dimulainya proyek. Pak Budi, untuk tampilan grafik detak jantung, saya itu memakai animasi 3D yang halus, jadi kelihatannya itu berbeda dari komputer dan hasilnya itu premium. Tapi saat animasi 3 dimensi itu berarti memori lawas. Kita butuh koneksi Bluetooth yang real time. Kalau ditambah animasi berat, aplikasi bisa crash. Ya, kalau desainnya kaku, user experience-nya itu jadi kurang menyenangkan dong, Mbak. Oke, kita kembali ke prioritas Project Charter. Tujuan utamanya adalah akurasi data, bukan kosmetik. Sari, tolong buatkan desain yang clean dan juga ringan untuk versi ini. Sedangkan Dina, berapa lama kamu butuh waktu untuk stabilkan koneksi Bluetooth? Koneksi antar device itu rumit. Saya butuh minimal 2 bulan coding dan 1 bulan testing penuh, Pak. Oke, saya lihat di chart ini, integrasi Bluetooth ini ada circle phase atau jalur kritis. Yang artinya, kalau tugas ini telat sehari saja, peluncur proyek juga telat sehari. Dina, saya kasih kamu prioritas penuh di sini. Budi baru saja mengidentifikasi jalur kritis. Dalam manajemen proyek, Anda harus tahu tugas mana yang boleh dikerjakan santai dan tugas mana yang tidak boleh meleset sedikit. Pak Budi, ada kabar buruk. Kenapa dia? Duduk dulu. Kami menemukan bug fatal, Pak. Saat HP pengguna masuk mode sleep, koneksi ke smartwatch terputus setelah 5 menit. Sistem operasi HP memastikan aplikasi kita untuk hemat baterai. Dampaknya, detak jantung jadi bolong-bolong, tidak terekam. Kalau mau tidak benerin, kita harus bongkar ulang arsitektur background service-nya. Estimasinya perkiraan tuh butuh 2 minggu tambahan. Kita tidak punya waktu 2 minggu, testing akan terpotong habis jika kita menggunakan waktu itu. Inilah mimpi buruk setiap manajer proyek. Masalah teknis yang muncul di akhir, apa yang harus dilakukan? Menambah waktu, menambah orang, atau malah memangkas fitur. Menjalankan opsi ini, kita tunda fitur grafik riwayat bulan. Fitur ini cukup rumit, memakan waktu Dina. Tetapi bukan fitur utama real time. Jika fitur ini kita hapus sementara, Dina dan tim bisa fokus penuhnya memperbaiki bug koneksi tadi. Jadi nanti pengguna tidak bisa lihat data bulan lalu ya. Data tetap tersimpan aman di server, Pak. Hanya saja belum bisa dilihat grafiknya di HP saat rilis. Kita akan rilis fitur grafiknya di update susulan 2 minggu setelah peluncuran. Yang penting, saat launching, detak jantung terbaca sempurna. Baik, strategimu cukup logis. Yang penting saat peluncuran, fitur utama jalan lurus sesuai yang udah saya setujui dari awal. Dan saya juga setuju perubahan ini. Itu dia, Budi menerapkan konsep triple constraint atau segitiga proyek. Jika salah satu constraint, misalkan masalah waktu berubah, maka sisi lain yaitu
lingkup juga harus disesuaikan agar proyek tidak roboh. Baik, terima kasih semuanya. Peluncuran sukses, bug juga koneksi sudah hilang, serta ranting di Play Store lumayan cukup bagus. Lega rasanya. Tapi jujur, capek banget 2 minggu ini. Kayak rasa-rasanya kayak dikejar deadline. Betul, makanya sebelum sesi ini resmi saya tutup, kita catat Lesion Legends, yang dimana apa yang harus kita perbaiki. Kedepannya mungkin kita harus minta device sampel yang lebih awal untuk tes baterai dan background proses. Jangan nunggu 4 bulan dulu baru tes. Nah, saya juga punya catatan ke depan. Desain UI saya sebaiknya divalidasi oleh tim teknis terlebih dahulu sebelum dibikin make up final, biar nggak revisi lagi. Proyek Sinexa berhasil bukan karena berjalan mulus tanpa hambatan, tapi karena dikelola dengan metodologi yang benar, perencanaan yang matang, komunikasi yang transparan, dan juga manajemen perubahan yang logis. Saya Akbar, host yang menemani Anda dari tadi. Sampai jumpa di pembahasan manajemen proyek berikutnya. Terima kasih. Segue.